Bersama kami juga sudah hadir rekan-rekan relawan dari Cozy Home Care. Nah, kami juga ingin dengar apa latar belakang dari teman-teman dari Cozy Home Care ini kok pengen ikut dalam perang melawan COVID-19. Silakan, Mbak Vanessa Surya. Terima kasih, Mas. Jadi sebenarnya tuh awal mulanya kan kita ya generasi anak muda, terus kita mikir kan, what can we do sih di masa seperti ini? Apa sih yang bisa kita sumbangsihkan? Terus habis itu sering banget muncul berita-berita. Yang pertama kali banget yang bikin aku shock tuh berita yang suster di Semarang yang nggak boleh dikuburkan hanya karena orang takut. Mereka takut tertular dari jasad jenazah suster tersebut. Nah, dari sana aku masih mikir nih, apa sih yang bisa aku bantu? Apa sih kenapa ya masyarakat, paradigma masyarakat isu sosial ini udah mulai kenceng nih, ketakutan orang tuh udah mulai kenceng terhadap hal ini. Tapi trigger paling utama adalah ketika aku di-kick dari kos. Itu jadi benar-benar dari kosan keluar kosan sebentar untuk ngurusin kerjaan karena nggak semua orang bisa work from home kan, ada kita harus masih mobile. Ketika aku keluar balik ke kosan, walau aku bukan ODP bukan PDP dan nggak bersentuhan deket dengan orang medis, bapak kosannya nggak ngasih kita masuk. Kayak udah kamu keluar dari rumah, kamu keluar dari sini. Kenapa? Ya kenapa Pak? Ya karena kamu kayaknya kamu bisa terkena corona nih karena kamu keluar ke umum. Aku langsung mikir, wah untuk aku orang biasa yang bahkan nggak bersentuhan dengan medis aja bisa diginiin loh di masyarakat, apalagi para pejuang medis kita. Mereka di garda terdepan, mereka ngurusin pasien-pasien tersebut dari pasien ODP, pasien PDP, pasien isolasi berat, pasien isolasi ringan, mereka mengurusi hal-hal tersebut. Gimana mereka kalau kita yang nggak ngurusin aja udah digituin masyarakat? Apa sih yang bisa kita bantu? Aku telusuri, kita dan teman-teman telusuri. Isunya apa sih? Kenapa sih? Mereka tinggal di mana? Dan itu bikin patah hati aku karena ketika aku tahu kenyataannya bahwa dokter suster yang kalian nggak tahu, dokter suster yang membantu kita semua ini, mereka tuh tidur loh di kamar mayat, saking nggak punya tempat tidurnya, mereka tuh tidur loh di mobil mereka karena nggak bisa pulang, mereka nggak bisa pulang ke kosan juga harus diem-diem ngakunya. Saya ada dokter yang aku kenal yang curhat ke aku, dia dokter di suatu rumah sakit, dia pulang ke kosan ngakunya saya dokter, saya apoteker, saking takutnya diusir ngakunya kayak gitu. Mereka berjuang untuk kita, jadi menurut kita tuh ini hal yang at least bisa kita lakukan untuk membantu perjuangan mereka. Kalau nantinya dokter suster ini nggak nyaman, tidurnya juga kurang, kesehatan mereka nggak dijaga, siapa yang ngerawat kita pas kita sakit? Itu sebenarnya. Saya cukup impress dengan motivasi dari rekan-rekan relawan ini untuk ikut dalam perang melawan COVID-19 ini. Mbak Vanessa nggak takut tertular atau terpapar COVID-19? Aku ingat banget sih dari kemarin baca berita. Sebenarnya COVID-19 itu kan penularan paling cepat itu adalah penyakit yang menyerang antibodi, imunitas kita. Dan imunitas kita itu turun ketika kita stres. Ketika kita stres, banyak mikir, baca berita negatif terus, itulah ketika kita bisa terkena resiko penyakit ini. Nah, makanya aku mikir ya udahlah, bukannya udah gimana ya, kita tetap melakukan cuci tangan terus, pakai masker, melakukan semua hal yang dianjurkan. Tapi kalau kita nggak keluar berjuang untuk orang, gimana? Karena ini udah isu pandemik internasional, bukan isu Jakarta doang. Isu mana ini udah isu nasional, isu internasional. Jadi takut nggak takut ya takut, cuma lebih besar rasa kemanusiaan yang kita mau lakukan. Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang lain di luar untuk mengajak bersama-sama melawan COVID-19 ini dari Mbak Vanessa pribadi? Kalau dari aku sih cuma satu simple sih, help us help them. Karena kalau nggak ada yang ngebantu mereka, siapa nanti yang ngebantu kita pas kita sakit? Dan sangat-sangat menganjurkan, mohon kepada semua orang yang mendengarkan dan menonton ini, carilah berita yang positif tentang COVID ini, carilah fakta yang ada. Jangan ikut menyebarkan hoax yang ada, jangan ikut menyebarkan ketakutan, karena itulah kepanikan yang akan membunuh kita, bukan penyakit ini. Oke, terima kasih. Terus Mbak Ika, kiat apa sih yang dibangun dari Mbak Ika untuk melawan meningkatkan imunitas melawan COVID-19 ini? Supaya nggak terpapar, kan Anda adalah supir ambulans yang sehari-hari juga melayani. Baik, langsung terpapar pada pasien kita. Kalau kita pertama harus APD yang lengkap. Pertama kuncinya kita harus safety. Kalau nggak safety kita tidak akan berangkat gitu. Jadi kita harus lindungin diri dari kita, terus pasien juga aman. Jadi sama-sama aman. Terus yang kedua selalu jaga kesehatan, makan yang teratur, multivitamin. Begitu, tidur yang cukup, istirahat yang cukup gitu. Oke, makan yang teratur. Kalau supir ambulan kadang-kadang makannya bisa nggak teratur, Mbak. Terus gimana mengatasinya ini? Kan kita shift 12 jam. Oke. 12 jam, kita shift pagi dari jam 7 sampai jam 7 malam.
itu pertama harus makan dulu. Habis selesai absen kita makan, ada panggilan untuk kita rujuk. Setelah itu baru kita selesai makan. Yang penting makan harus sehari 3 kali, multivitamin dan susu. Makan harus 3 kali sehari, multivitamin dan susu, itu kiat-kiatnya Mbak Iya. Dewi ya.